Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penguat transistor. Salah satu fungsi transistor yang paling banyak digunakan di dunia elektronika adalah sebagai penguat, yaitu penguat arus, penguat tegangan, dan penguat daya. Fungsi komponen semikonduktor ini dapat kita temukan pada rangkaian pre-AMP mic, pre-AMP head, mixer, echo, tone, control, amplifier, dan lain-lain. Penguat sinyal terdiri dari beberapa, di antaranya penguat common base, penguat common emitter, dan penguat common collector. Penguat sinyal, penguat common base. Penguat common base digunakan sebagai penguat tegangan. Pada rangkaian emitter merupakan input dan kolektor adalah output, sedangkan basic digroundkan atau ditanahkan. Penguat ini dapat menghasilkan penguatan tegangan antara sinyal masukan dan keluaran, tetapi tidak penguatan arus. Karakteristiknya adalah impedansi masukan kecil dan impedansi keluaran seperti pada penguat common emitter. Karena harus masukan dan keluaran mempunyai nilai yang hampir sama, kapasitor straight dari transistor tidak terlalu berpengaruh dibandingkan pada penguat common emitter. Ini yang sebelah ini merupakan rangkaian penguat common base yang saya sudah coba menggunakan software Proteus. Penguat common base sering digunakan pada frekuensi tinggi yang menghasilkan penguatan tegangan lebih besar daripada rangkaian dengan satu transistor lainnya. Di atas frekuensi corner kapasitor antara basic dan ground pada rangkaian akan menghasilkan pencanahan sinyal AC yang efektif pada basic transistor. Sifat-sifat penguat common base terbagi menjadi 4, yaitu isolasi input dan output tinggi sehingga feedback lebih kecil. Cocok sebagai pre-AMP karena mempunyai impedansi input tinggi yang dapat menguatkan sinyal kecil. Dapat dipakai sebagai penguat frekuensi tinggi dan dapat dipakai sebagai buffer. Penguat sinyal yang kedua yaitu penguat common emitter. Penguat common emitter sering dirancang dengan sebuah resistor emitter RE. Resistor ini menghasilkan bentuk dari umpan balik negatif yang dapat digunakan untuk menstabilkan titik operasi DC dan penguatan AC. Penguat common emitter sudah saya rangkai menggunakan software Proteus, seperti gambar yang saya tunjukkan ini. Penguat common emitter digunakan sebagai penguat tegangan. Pada rangkaian ini, emitter digroundkan atau ditanahkan. Input adalah basis dan outputnya adalah kolektor. Sifat-sifat penguat common emitter dibagi menjadi 4. 1. Signal output berbeda fasa 180 derajat. 2. Memungkinkan adanya osilasi akibat feedback untuk mencegahnya sering dipasang feedback negatif. 3. Sering dipakai sebagai penguat audio atau frekuensi rendah. 4. Stabilitas penguatan rendah karena tergantung stabilitas suhu dan bias transistor. Penguat sinyal yang ketiga yaitu penguat common collector. Penguat common collector digunakan sebagai penguat arus. Rangkaian ini hampir sama dengan common emitter, tetapi outputnya diambil dari emitter. Input dihubungkan ke basic dan output dihubungkan ke emitter. Rangkaian ini disebut juga dengan emitter follower atau pengikut emitter karena tegangan output hampir sama dengan tegangan input. Penguat common emitter sudah saya rangkai menggunakan software Proteus. Dapat kita lihat hasil gelombang yang dihasilkan antara input dan output hampir sama. Yang warna kuning ini merupakan hasil gelombang input dan yang warna biru ini merupakan hasil gelombang output. Penguat common collector juga disebut penguat emitter karena tegangan sinyal keluaran pada emitter hampir sama dengan tegangan masukan pada basic. Penguat tegangan ini selalu lebih kecil dari 1, tetapi mempunyai penguatan arus yang tinggi dan biasanya digunakan untuk mencocokkan sumber dengan impedansi tinggi ke beban yang impedansi rendah. Penguat ini mempunyai impedansi masukan besar dan impedansi keluaran rendah. Sifat-sifat penguat common collector. 1. Signal output dan signal input satu phase tidak terbalik seperti common emitter.
2. Penguatan tegangan kurang dari 1. 3. Penguatan arus tinggi sama dengan HFE transistor. 4. Impedansi input tinggi dan impedansi output rendah sehingga cocok digunakan sebagai buffer. Sekian dari saya mengenai presentasi yang saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.